ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang sebelumnya, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum, jangan jadikan nama Allah sebagai penghalang dalam sumpah-sumpah kalian yang menghalangi perbuatan baik, perbuatan takwa, perbuatan islah. Jangan. Dan ingat, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini sudah kita bahas. Hendaklah jangan bersumpah atas nama Allah untuk meninggalkan kebaikan atau ketakwaan. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih yang sudah kita baca juga, walhamdulillah, bahwa siapa yang halafa, man halafa ala syai'in fara'a ma huwa khairun minhu, siapa yang bersumpah dengan sesuatu kemudian melihat yang lebih baik, maka kerjakan yang lebih baik, batalkan sumpahnya. Dan tentunya hukum asal dari sumpah ada hisabnya, ada hitungannya. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, tidak boleh dilanggar. Kalau sampai dilanggar berarti dia harus yukaffir an yaminih, harus menebus sumpahnya dengan takfir, dengan tebusan-tebusan. Di antaranya dengan berpuasa 3 hari. Maka ayat berikutnya Allah katakan bahwa sumpah itu ada yang serius, ada yang tidak. Maka Allah berfirman pada ayat setelahnya, la yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Kata Allah, Allah tidak menuntut kalian dengan sumpah-sumpah yang lagwun, yang tidak serius. Walakin yu'akhidukum, tetapi Allah akan menuntut kalian pada sumpah-sumpah yang bima kasabat qulubukum,
yang betul-betul dengan hati-hati kalian, dengan niat bahwa itu sebagai sumpah. Itu yang dituntut. Yang ada hitungannya. Wahfazu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kalian memegang nama Allah dengan kalimat wallahi, dengan kalimat tallahi, dengan kalimat billahi, itu sumpah. Dan itu memuliakan nama Allah. Kalau engkau berpegang dengan sumpah kalian, berarti kalian memuliakan nama Allah. Tetapi kalau kalian menyelisih sumpah-sumpah kalian, berarti kalian merendahkan dan menjatuhkan nama Allah. Dan ini perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafikin. Orang beriman karena memuliakan nama Allah, maka ketika menyatakan wallahi atau menyatakan demi Allah atau tallahi atau billahi, maka mereka menjaga sumpahnya. Ini aku sumpah dengan nama Allah. Betul-betul menjaga. Tetapi munafikin yang iman mereka imma tidak ada sama sekali atau sangat lemahnya, maka mereka para munafik bergampang-gampang dengan sumpah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai tameng perlindungan, kemudian menghalangi dari jalan Allah. Setiap kelihatan bukti-buktinya kalau dia munafik, walakinnaka munafik, dia akan mengatakan wallahi saya mukmin, demi Allah saya beriman, demi Allah saya mengikuti syariat, demi Allah hati saya percaya, ila akhirih. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka jadikan sumpahnya sebagai tameng perlindungan. Itu munafik. Disuruh berangkat jihad, mereka bersumpah, wallahi saya sakit, hati saya begini, saya begitu. Demi Allah keluarga saya nggak bisa ditinggal. Mereka begini, mereka begitu. Inna buyutana aurah, rumah kami aurah, perlu dijaga. Wallahi demi Allah. Sedangkan Rasulullah dan orang-orang yang beriman, kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, dihormati. Kami percaya karena engkau membawa nama Allah. Wallahi, maka kami percaya. Maka Rasulullah SAW percaya. Dan itu kemuliaan Rasulullah SAW. Sang munafik dan konco-konconya ini justru mencerca Rasulullah dengan sifat baiknya. Di belakang Rasulullah mereka menyatakan huwa udun. Ini Rasul, ini udun. Gampang dibohongi. Setiap kita sampaikan percaya. Kita katakan wallahi begini, percaya. Maka Allah jawab, mereka berkata huwa udun, qul udunu khairin lakum. Sesungguhnya udunnya Rasulullah baik buat kalian. Ikhwani fi din a'azakumullah. Ala kulli hal, orang beriman enggak akan bergampang-gampang sumpah. Orang beriman enggak akan bergampang-gampang sumpah. Bahkan di antara ciri-ciri hari kiamat nanti, dekatnya hari kiamat, ketika manusia sudah bergampang-gampang sumpah, an yahlifa walam yustahlaf. Yahlif walam yustahlaf. Bersumpah dalam keadaan tidak minta disumpah atau tidak disuruh untuk bersumpah. Berbeda kalau disuruh bersumpah di pengadilan, apakah kamu siap bersumpah? Kami siap bersumpah dengan nama Allah. Itu berbeda. Disuruh. Tetapi karena akhir zaman manusia sudah mulai jatuh imannya, rendah imannya, turun imannya, maka mereka yahlifun qabla an yustahlafu. Mereka bersumpah dengan mudah tanpa diminta untuk bersumpah. Ini barang saya asli, demi Allah saya bersumpah dengan nama Allah. Hanya masalah 100 rupiah bersumpah dengan nama Allah. Ini dijamin begini. Demi Allah saya bersumpah dengan nama Allah. Hanya masalah keuntungan kecil mereka gampang-gampang sumpah. Tetapi ada sumpah-sumpah yang sifatnya laghun, yang tidak serius. Sudah kebiasaan orang-orang Arab menyatakan wallahi, walaupun urusannya bukan sumpah. Apakah betul? Betul, wallahi. Apakah demikian? Tidak, wallahi. Silahkan makan. Nah, wallahi saya kenyang. Kenyang aja pakai wallahi. Wallahi saya kenyang. Ini barakallahu fikum
yang tidak ada hitungannya, dan Allah yang Maha Rahman Rahim menyatakan la yu'akhidukum Allah bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah akan menghisab kalian dengan sumpah-sumpah kalian yang serius. Wallahu ghafurun halim, dan Allah ghafurun halim. Ada ayat yang mirip dengan ini, hanya tadi akhiri bukan dengan bima kasabat qulubukum, tapi bima aqadtumul aiman. La yu'akhidukum Allah bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Yang maknanya ketika kamu bersungguh-sungguh dalam sumpah, maka itu ada hitungannya. Kalau dibatalkan, takfir. Takfir artinya membayar kafarah, tebusan dari sumpahnya ketika dibatalkan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Ay la yu'akhidukum bima yajri ala alsinatikum." Allah tidak menuntut kalian, tidak membalas kalian pada perkara-perkara yang sudah terbiasa mengalir di lidah-lidah kalian. Minal aymanil laghiyah, dari sumpah-sumpah yang sifatnya laghiyah, tidak serius. Allati yatakallam bihal abdu, yang biasa seorang hamba berbicara dengannya min ghairi qasdin, dengan tanpa tujuan, yang biasa diucapkan oleh manusia dengan tanpa ada niat di hatinya sebagai sumpah. Wala kasbi qalbin, tidak diiringi dengan niat dalam hati. Walakin jarat ala lisanihi, tetapi itu berlangsung dalam lidahnya saja, tidak di hatinya. Kaqaulir rajul, seperti seseorang berkata fi 'ardi kalamihi, di dalam ucapannya, la wallah, bala wallah, tidak demi Allah, benar demi Allah, tentu demi Allah. Ini biasa mereka ucapkan seperti itu. Kahalafihi ala amrin madin, seperti perkara yang sudah lewat, sudah terjadi. Na'am wallah, iya demi Allah. Kalimat wallah itu selalu nempel di lidah-lidah mereka. Yadhunnu sidqa nafsihi wa innamal mu'akhadah ala ma qusidal qalb. Itu semua hanya sekedar menegaskan perkataan saja, tetapi bukan sumpah. Innamal mu'akhadatu ala ma qasadahul qalbu. Adapun yang dituntut oleh Allah adalah sumpah-sumpah yang diiringi dengan niat dalam hati sebagai sumpah. Wa fi hadza dalilun, dan di sini ada dalil ala i'tibaril maqasid fil aqwal. Di sini ada dalil tentang kaidah dari qawaid fiqhiyah, yaitu i'tibarul maqasid fil aqwali. I'tibar al-maqasid, teranggapnya tujuan-tujuan, maksud-maksud. Qana bin a'azakumullah. Di dalam qawaid fiqhiyah, dalam kaidah-kaidah fikih, sesuatu dihukumi dengan maksudnya. Walaupun perbuatan itu sama, ketika maksudnya berbeda, akan dihukumi berbeda. Limadha? I'tibarul maqasid, karena maksud dan tujuan itu teranggap. Dalam syariat teranggap. Ada yang sengaja memecahkan, ada yang tidak sengaja memecahkan. Beda hukumnya. Demikian pula di dalam syariat, orang yang membunuh dengan sengaja dengan yang tidak sengaja, beda juga hukumnya. Yang ini diqisas, yang ini tidak diqisas. Dan hampir seluruh masalah, maka dikatakan kaidah, dikatakan pondasi kaidah, karena memang dibangun di atasnya hampir seluruh permasalahan fikih. Seluruh permasalahan fikih dibangun di atas i'tibarul maqasid, bahwa tujuan-tujuan seseorang itu diperhatikan. Sehingga jangan kalian cepat memutuskan satu hukum si fulan kada dalam keadaan dia tidak mengerti maqasid yang terjadi padanya atau yang ada di hatinya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kama hiya mu'tabaratun fil af'al.
Berarti maqasid, tujuan-tujuan hati manusia itu teranggap fil aqwal kama fil af'al. Dalam ucapan sebagaimana dalam perbuatan. Dalam perbuatan juga sudah kita bahas tadi, dia memecahkan. Bukan, dia tidak sengaja, bukan memecahkan, tetapi tidak sengaja terpecahkan. Ini beda. Membunuh, bukan, saya tidak membunuh. Artinya tidak sengaja, beda lagi hukumnya. Itu perbuatan. Tapi fil aqwal juga sama. Apa dalilnya? Di antara dalilnya, karena banyak dalilnya, maka kita katakan di antara dalilnya adalah ayat ini. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menuntut kalian dalam sumpah-sumpah kalian kalau itu laghun. Tetapi akan dituntut kalian kalau itu serius dengan hati kalian. Yu'tabar atau la yu'tabar al-maqasid? Mu'tabarah atau ghairu mu'tabarah? Teranggap atau tidak teranggap tujuan dalam ucapan ini? Teranggap. Kata-katanya sama. Wallahi. Di sini tidak apa-apa. Di sini apa-apa. Di sini tidak dituntut. Di sini dituntut. Dimana? Li'anna al-maqasid mu'tabarah. Karena niat yang ada dalam hati mu'tabarah, teranggap. Kalau dia kemudian berpura-pura padahal niatnya begini, dia berkata begitu, bisa apa nggak bisa? Akhirnya maksud yang ada dalam hati salah, karena dia berdusta. Wallahi hati saya niatnya begini, saya tidak sengaja berbuat seperti itu. Mungkin bisa terjadi, tetapi inilah yang nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia bersumpah dengan sumpah palsu. Wallahi saya tidak berniat, padahal dia niat. Ini sumpah palsu yang Allah menuntut yaumul qiyamah. Kembali kepada kita, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fa hada dalil ala i'tibaril maqasid fil aqwal kama hiya mu'tabaratun fil af'al. Berarti masalah niat dalam hati itu teranggap dalam ucapan sebagaimana teranggap dalam perbuatan-perbuatan. Dan diakhiri ayat ini dengan kalimat wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fillah azakumullah, disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Az-Zuhri dengan sanadnya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW berkata, man halafa faqala fi halafihi billata wal uzza, siapa yang mengucapkan sumpah dan menyatakan demi Lata demi Uzza, maka hendaklah dia berkata la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah dengan kalimat demi Lata demi Uzza, maka disuruh oleh Nabi untuk menyatakan la ilaha illallah. Ini diucapkan oleh Nabi pada orang-orang yang baru masuk Islam, yang sudah terbiasa latah dengan kalimat na'am wal uzza, atau dengan kalimat la wal lata wal uzza, tidak demi Lata dan Uzza, na'am demi Lata dan Uzza ila akhirih. Kata Nabi, siapa yang bersumpah dengan seperti itu, maka ucapan la ilaha illallah. Asyahid yang berkait dengan pembahasan kita adalah berarti orang-orang tadi tidak dianggap serius, sehingga cukup dengan ditakfir, dibatalkan kalimat tadi dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau saja dengan sengaja, dengan niat dia memuliakan Uzza, memuliakan Lata, kafir dia. Iya kan? Kafir dia. Tetapi karena dia sudah terbiasa di lisan, tidak dimaksud dalam hati, maka Nabi cukup menyatakan penghapusannya, kafarahnya adalah engkau mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pula yang kemarin kita diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya dengan sanadnya dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah sampai kepada Al-Hasan bin Abil Hasan. Dia berkata Rasulullah SAW pernah melewati orang atau para sahabat yang sedang berlatih panah.
Mereka saling berlatih bergantian. Rasulullah SAW melihat bersama sahabatnya. Faqama rajulun minal qaum. Tiba-tiba seseorang bangkit berkata, "Asabtu wallah." Aku kena, demi Allah kena. Ternyata tidak kena. Yang satu lagi berkata, "Engkau enggak akan kena." Wallah enggak akan kena. Ternyata kena. Seorang sahabat yang di dekat Nabi SAW menyatakannya, "Rasulullah, hadatsar rajul." Dia membatalkan sumpahnya. Atau dia sumpah dengan salah. Bersumpah dengan nama Allah. Tapi ternyata tidak benar. Ini berdusta dalam sumpahnya. Kata Nabi SAW, "Kalla." Tidak. Dia bukan orang yang ingkar sumpah. Aimanur rumah laghun la kaffarata fiha. Aimanur rumah, sumpah-sumpahnya para pemanah itu, ketika memanah, wallah kena sekarang. Atau mengatakan pada temannya, wallah enggak kena kamu. Ini aimanur rumah, sumpah-sumpahnya para pemanah tadi. Laghun la kaffarata fiha wala uqubah. Itu laghun, tidak dianggap. Tidak ada kafarahnya dan enggak ada balasannya. Khana bin a'azakumullah wa hadha mursalu Hasan anil Hasan. Mursalnya Al-Hasan rahimahullah. Nah, paling sedikit itu adalah ucapan beliau. Kalau kita anggap riwayatnya tidak sampai kepada Nabi, tidak marfu'. Paling tidak itu adalah perkara yang sudah diyakini oleh beliau bahwa itu bukan laghun. Bukan serius. Itu adalah sumpah-sumpah yang laghun, yang terbatalkan dan tidak teranggap. Tidak ada kafarahnya, enggak ada dosanya. Demikian pula ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ditanyakan kepada Aisyah tentang ayat la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Qalat, berkata Aisyah, huwa qawluhu, itu adalah ucapan seseorang, la wallahi wa bala wallahi. Itu adalah ucapan seseorang mengatakan iya demi Allah, tidak demi Allah, benar demi Allah, tentu demi Allah. Ini yang dimaksud. Dan sekian riwayat yang mirip dengan itu, bahwa makna yu'akhidukumullah, bahwa Allah la yu'akhidukum, tidak menuntut kalian fil laghwi, dalam ucapan-ucapan yang laghun ketika bersumpah, artinya sumpahnya seseorang di rumahnya kepada istri dan anak-anaknya. Tak tapuk, wallah tak tapuk kamu. Biasa kan seperti itu, wallah, padahal diterapkan atau tidak diterapkan? Seringkali malah enggak. Saya pukul kamu, demi Allah saya pukul. Inilah yu'akhidukum. Ucapan seseorang di rumahnya dengan istri dan anak-anaknya menyatakan wallahi kada, demi Allah dan sebagainya, ini laghun, tidak diniatkan. Tetapi seseorang yang menyatakan sungguh demi Allah, aku tidak akan lagi menyentuh engkau selama-lamanya, kepada istrinya. Wallahi, demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, enggak akan aku sentuh engkau 1 tahun. Sumpah atau bukan sumpah? Serius atau tidak serius? Ini serius. Ya. Bagaimana hukumnya? Di dalam ayat berikutnya. Kata Allah Taala, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'lun, bagi mereka yang melakukan ila. Namanya ila. Apa itu ila? Bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya. Siapa yang yu'luna min nisaihim, siapa yang mengila istri-istrinya, maka dia menunggu 4 bulan. Kalau dia mau kembali memperlakukan istrinya sebagai istrinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu talaq, tetapi kalau dia tidak mau
kembali memperlakukan istrinya sebagaimana mestinya, maka pilihan kedua adalah ceraikan. Wa in azamu talaq, kalau dia mau menceraikan, fa innallaha sami'un 'alim. Allah Maha tahu, Maha mendengar. Ini khonibun a'azakumullah, sumpah juga. Berkait dengan masalah sumpah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, hadza minal aimanil khassah bizaujah. Ini adalah sumpah-sumpah seorang suami kepada istrinya. Fi amrin khas, tetapi pada perkara yang khusus. Wa huwa halafu zauj ala tarki wat'i zaujatihi, yaitu sumpahnya seorang suami untuk tidak menyentuh istrinya, tidak menjimai istrinya, imma mutlaqan atau muqayyadan. Mutlaqan itu artinya selama-lamanya. Saya enggak akan sentuh lagi kamu selama-lamanya. Mutlak, tidak ada batasan. Atau muqayyad dengan muddatun, dengan muddah khasah, terikat dengan satu waktu. Apakah sekian bulan, atau sekian tahun, atau sekian minggu. Kalau muqayyadan bi'aqal min arba'ati ashhurin au aktsar, apakah berkait atau diikat dengan syarat 4 bulan kurang atau 4 bulan lebih, maka ini semua disebut ila. Bisa jadi mutlakan tanpa ada batas waktu. Saya enggak akan sentuh kamu. Wallahi saya bersumpah dengan nama Allah. Tentunya yang dimaksud bima aqadtumul aiman. Tentunya yang dimaksud bima kasabat qulubukum, yang memang diniatkan dari hati sebagai sumpah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa tallah wa billah. Atau sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah. Aku tidak akan menyentuhmu, enggak akan menjimai kamu, enggak akan mendatangi ranjangmu ila akhirih. Maka imma mutlaqan tanpa batas waktu, atau ada batas waktu. Batas waktunya bisa kurang dari 4 bulan, bisa lebih dari 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan, maka itu seperti sumpah biasa yang harus ditepati. Kalau tidak ditepati, maka dia membayar kafarah, membayar tebusan sumpahnya. Baik, kalau kurang dari 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan, tidak boleh. Sampai batas waktu 4 bulan, stop. Ima engkau melanjutkan, berarti engkau harus cerai. Kalau enggak mau menceraikan, diceraikan paksa oleh hakim, oleh pengadilan. Kalau mau menceraikan, bagus, itu diperintahkan oleh Allah. Fa in azamut talaq, kalau engkau meniatkan untuk talak, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah tahu sebabnya apa dan sebagainya, Allah tahu. Baik. Berarti barakallahu fiikum, batasan yang ditentukan oleh Allah 4 bulan. Kalau lebih dari itu, berarti kamu memang tidak suka. Kalau tidak suka, ceraikan saja. Duh, saya masih cinta, saya masih suka. Kalau masih suka, kembali kepada istrimu. Tidak boleh engkau mengatakan aku tidak akan menyentuhmu lagi selama-lamanya, tidak bisa. Itu bukan istri namanya. Itu namanya bukan istri. Fatadaruha kal mu'allaqah. Akhirnya kau biarkan dia seperti barang yang tergantung. Dicerai tidak, diperlakukan sebagai istri juga tidak. Fatadaruha kal mu'allaqah dalam ayat lain. Kau biarkan dia seperti mu'allaqah, seperti barang tergantung, enggak jelas. Istri bukan istri juga bukan. Kalau istri, ya perlakukan sebagai istri. Kalau engkau tidak sudi dia sebagai istri, ceraikan. Kan selesai. Maka batasnya 4 bulan. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala tentang masalah hukum ila. Apa ilah tadi? Bersumpah dengan niat dalam hati, sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan lagi menyentuh istrinya. Maka kalau kurang dari 4 bulan, itu sebagaimana sumpah-sumpah lainnya, jaga sumpah kalian, pegang kuat-kuat. Tetapi kalau ternyata engkau berpikir dia sudah baik, sudah bertobat,
si istri sudah semakin soleh, maka kesalahan yang kemarin dimaafkan. Sudahlah, saya kembali mendatangi dia. Berarti apa? Batalkan sumpahnya. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Dengan dalil yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Yaitu, siapa yang bersumpah dengan sesuatu, kemudian mendapat sesuatu yang lebih baik, maka datangi yang lebih baik dan batalkan sumpahnya. Dan Nabi menyatakan, aku tidak bersumpah dengan sesuatu apapun, ketika ada yang lebih baik, aku akan tinggalkan. Aku akan batalkan sumpahku, aku datang yang lebih baik. Sehingga wahai para suami, walaupun kamu sudah bersumpah demi Allah karena marah, mengatakan sungguh mulai hari ini saya nggak akan sentuh kamu lagi abadan, atau dengan kalimat selama sekian tahun atau sekian bulan, maka kalau mau merubah tidak mengapa, kalau kepada yang lebih baik, mau membatalkan sumpahnya kepada yang lebih baik. Kalau ternyata dia tetap bersikukuh dengan ucapannya lebih dari 4 bulan, diberikan 2 pilihan. Imma engkau kembali memperlakukan istrinya sebagai istrinya, atau ceraikan. Kalau tidak mau dua-duanya, sang istri menuntut ke pengadilan, maka pengadilan yang akan memisahkannya dengan paksa. Yujbar bit talaq. Itu pendapat Syekh Sa'di dalam syarahnya yang insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.